warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swidianti, guru matematika di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya lakukan, yakni penggunaan klinometer untuk penguatan konsep perbandingan trigonometri. Perhatikan, sedang apa ya mereka? Mereka belajar matematika dengan menyenangkan menggunakan klinometer. Apakah Anda mengenal klinometer? Ya, klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi. Sudut elevasi merupakan sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi, klinometer digunakan untuk mengukur atau menentukan besar suatu sudut elevasi dalam mengukur tinggi atau panjang suatu objek dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri. Berikut adalah contoh klinometer. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran siswa, menyiapkan siswa agar fokus pada pembelajaran dengan ice breaking, dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa. Pada kegiatan inti, langkah pertama guru memberikan pertanyaan dasar. Pernahkah kalian melihat sebuah bangunan atau pohon yang tinggi? Bagaimana cara mengukur bangunan tersebut? Apakah harus naik? Kira-kira kita bisa menggunakan apa ya jika tidak melakukan pengukuran secara langsung, tetapi pengukurannya tidak ada resiko dan mendapatkan hasil yang tepat? Langkah 2, perencanaan proyek. Setelah siswa memperhatikan demonstrasi guru terkait cara membuat dan menggunakan klinometer, siswa berdiskusi tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat klinometer dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Objek apa yang akan diukur, pembagian peran dalam tugas pengukuran, siapa yang menjadi pengamat 1, menjadi pengamat 2, siapa yang mencatat data, dan lain-lain. Dan pada langkah ketiga adalah penyusunan jadwal. Siswa membuat timeline kegiatan dan disepakati selesai dalam waktu 1 minggu. Langkah 4 adalah mengerjakan proyek dan membuat laporan. Bagaimana cara membuat klinometer dan menggunakan klinometer untuk mengukur ketinggian. Langkah berikutnya yakni langkah 5, guru memantau kemajuan proyek siswa, dan langkah ke-6 adalah melakukan penilaian hasil proyek, yakni siswa melakukan presentasi. I'm Karidya Mahamardhan. I'm Abdul Farel Al-Farizki. I am Zafira Alia Andrianiza. And I'm Aisha Faizan Zaira. So in our video today, we're gonna measuring the flagpole using a clinometer. Want to know how we do it? Keep watching guys. So the first step, we have measuring the height of the observer from the ground to the eye. After that, we also have to measure the distance between the flagpole and the observer. And the last one, we have to put the end of the clinometer right in front of our eyes. Then point the other end of the clinometer to the top of the flagpole. After obtaining data in the field, the next step is to do calculations to find out the height of the flagpole. So it's known that the height of the observer to the eye is 1.45 meters, and the distance between the observer and the flagpole is 3 meters. Also, the elevation angle is 20 degrees. What we are looking for is the height of the flagpole. Let's make a sketch first. The formula is tan alpha equals front divided by the side. Here's how we do it. The tan is 20 degrees equals x divided by 3. Tan 20 is 2.2, so the x is 6.6. After finding the x, we will add the x to the observer height. The x is 6.6 plus
the observer h is 1.45 and the result is 8.05. So the h of the flagpole is 8 meters. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi pengalaman. Hasil presentasi siswa diberikan umpan balik oleh kelompok lain dan oleh guru, bahwa dalam pengukuran diperhatikan ketelitian sebuah data, tidak boleh memanipulasi data. Tinggi objek yang diamati hasilnya seharusnya sama, walaupun tinggi pengamat 1 dan 2 dan jarak pengamat ke objek berbeda. Jadi, untuk menentukan tinggi sebuah objek menggunakan perbandingan trigonometri rumus tangen. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru membuat kesimpulan, melakukan refleksi, kemudian menginformasikan rencana pembelajaran berikutnya dan diakhiri doa penutup. Hidup ini seperti matematika, selalu ada cara lain untuk memecahkan masalah. Semoga praktek baik ini bermanfaat dan terima kasih.